Jemaat silakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 bait 1 dan 2. Di saat ini kuangkat tembang. Demikian warta jemaat, majelis jemaat menyampaikan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Majelis jemaat GPM Larang Kota, Penatua Nona Seneda Kuai, Wakil Ketua, Penatua Yohanes De Pretes, Sekretaris. Yeremia 26 ayat 1 kita baca dan berakhir pada ayatnya yang ke-19. Mendahului pembacaan kita di pagi ini, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus atas pembacaan kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Demikian firman Tuhan. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan pemusnahan bait suci Nabi Uria dihukum mati. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelantaran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan ke hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutub bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka imam, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau berbuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi milik Tuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya? Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu. Katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya, aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang
yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tuan-tuan negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, Mika orang Moresia itu telah bernubuat bersama Hizkia Raja Yehuda dan telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi kebunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki bulan Agustus ini, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberi tema sentral, yaitu gereja yang berbuah mengisi kemerdekaan. Tema ini mengandung makna bahwa gereja yang berbuah berarti gereja yang menjadi berkat bagi umat, bangsa dan seluruh ciptaan Tuhan. Sebagai gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan berkomitmen untuk gereja terus menghasilkan buah-buah kebaikan bagi dunia ini dan seluruh ciptaannya. Gereja yang berbuah yaitu turut membantu dan menopang negara untuk aktif dalam pembangunan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Itulah makna gereja yang berbuah di bulan kemerdekaan ini. Selanjutnya, tema mingguan kita yaitu merdeka untuk bersuara. Merujuk pada nats bacaan kita tadi, yaitu kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19, di mana Yeremia dipakai Tuhan Allah menjadi nabi untuk memberitakan kebenaran dan keadilan bagi semua orang yang dilayaninya. Dalam menyampaikan kebenaran dan keadilan yang adalah kehendak Tuhan, ada risiko dari tindakan iman kita bahwa penolakan, kebencian, dan nyawa menjadi taruhan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Nabi Yeremia, Soekarno-Hatta, dan berbagai pahlawan lainnya telah bersuara untuk menyatakan kemerdekaan bagi bangsanya, merdeka untuk bersuara dalam konteks masa kini adalah menyampaikan visi dan gagasan untuk memotivasi diri, bekerja keras, dan tidak bermalas-malasan masa bodoh. Mengenyam pendidikan supaya tidak dibodohi dan berkomitmen, berkompetensi secara sehat
dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah atau Shalom Allah. Di sini Nabi Yeremia adalah penyambung lidah Allah kepada umatnya. Tuhan pakai Nabi Yeremia untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mewartakan berita kebenaran dan keadilan. Kita baca Yeremia 26 ayat 1 hingga 6, ayat bacaan kita tadi. Sejalan dengan itu, Nabi Yeremia juga mengingatkan bangsa Israel agar tidak mengalami hal buruk seperti yang terjadi di Silo. Perlu diketahui bahwa Silo menjadi contoh ketidaktaatan Yerusalem kepada Tuhan Allah. Padahal Silo menjadi tempat berdiamnya kemah pertemuan. Kita baca itu dalam Yosua 18 ayat 1. Dan menjadi tempat peribadahan umat pada masa hakim-hakim. Kita baca dalam pertama Samuel 1 ayat 3. Namun pada masa Imam Eli yang merupakan salah satu hakim terakhir umat Israel, Silo mendapat nama buruk sebab telah dinodai oleh kedua putra Imam Eli yang jahat. Selain itu, penyalahgunaan tabut Tuhan yang diperlakukan sebagai berhala untuk berperang melawan Filistin. Tuhan murka dan membiarkan tabut itu dirampas musuh. Pasukan Israel dikalahkan dan kedua putra Eli meninggal dunia. Kita baca itu dalam pertama Samuel 4 ayat 1 hingga 11. Silo melambangkan kegagalan Israel untuk setia kepada Tuhan Allah dan tempat ibadah yang dinajiskan. Dalam Mazmur 78 ayat 16. Dengan demikian mereka yang mendengar, baik para imam, para nabi dan seluruh rakyat, rupanya mengetahui apa yang terjadi di Silo. Mereka tidak mau diperingatkan atau dikritik. Sebab itu mereka menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahkan berencana untuk menangkap dan membunuhnya. Kita baca dalam ayat 7 sampai 11 tadi. Hal ini dilakukan karena umat Israel yang dikenal sebagai umat yang keras kepala, keras hati, dan mereka merasa pesan yang disampaikan tidak menyenangkan hati mereka. Ya Bapak Ibu, kita tahu umat Israel ini adalah umat kesayangan dari Allah, umat pilihan Allah, sehingga mereka dibuang ke Babel dan mereka kembali diselamatkan. Karena apa? Mereka adalah umat pilihan Allah, umat kesayangan di antara bangsa lain. Karena melalui umat Israel maka semua bangsa itu diberkati. Ya, Israel memang tidak setia kepada janji Allah untuk memberlakukan ketetapan dan perintah-perintah Tuhan dengan segala baik. Mereka memberontak terhadap Allah, menyembah Allah. Karena itu mereka dituntut supaya mereka harus bertobat. Mereka harus dipulihkan dengan pertobatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu, pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia bahwa ia bernubuat tentang bait suci akan hancur. Mereka akan kalah, bahkan akan tertawa. Mendengar hal itu, kemarahan, kebencian, dan dendam membara dalam pikiran, hati, dan tindakan mereka. Sebab mereka menyadari bahwa bait suci milik mereka adalah simbol kebanggaan bangsa Yehuda. Apakah dengan segala ancaman penolakan, penangkapan, dan pembunuhan tidak membuat Nabi Yeremia mundur, takut, dan melarikan diri? Jawabannya adalah tidak. Sebab segala ancaman itu tidak menjadikan Nabi Yeremia gentar dan takut. Ia tetap setia
mengerjakan pekerjaan Tuhan Allah untuk memberitakan peringatan dari Tuhan dengan segala resikonya. Di sini Nabi Yeremia berani mempertanggungjawabkan berita yang telah disampaikannya, termasuk kritikan bahkan berita hukuman dari Tuhan atas bangsa Israel kalau mereka tidak segera bertobat. Apa isi perkataan Nabi Yeremia? Nabi Yeremia menegaskan bahwa Tuhan yang telah mengutusnya memberitakan apa saja yang Tuhan inginkan. Ayat 12 tadi. Sebab Yeremia bukan nabi palsu, tetapi Yeremia dipilih dan diangkat oleh Tuhan untuk mewartakan berita kabar baik, keadilan dan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Selanjutnya, apakah Nabi Yeremia dihukum mati sesuai rencana para pemuka dan seluruh rakyat? Nampaknya rencana pembunuhan terhadap Yeremia tidak terjadi sebab mereka tidak menemukan kesalahan terhadap Yeremia. Kita lihat dalam ayat 16 sampai 19, ayat yang terakhir tadi. Dalam hal ini Tuhan berpihak dan memberkati Nabi Yeremia sebab ia dengan kesetiaan dan ketulusan hatinya melayani panggilan dan pengutusan Tuhan. Walaupun risiko yang dihadapinya adalah pertaruhan nyawa. Menunjuk pada tema mingguan, dapat dikatakan bahwa Nabi Yeremia merdeka untuk bersuara. Ia menjadi suara yang menjadikan umat Israel akan akibat-akibat dosa mereka dan mengajak mereka untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Nabi Yeremia juga mengalami kesepian dan penderitaan pribadi dalam perjalanan panggilannya. Ia seringkali merasa kesepian dan diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun ia tidak kehilangan harapan dan tetap setia dalam memegang teguh imannya kepada Tuhan Allah. Media sosial terbuka bagi siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah lanjut usia. Suara itu disampaikan dalam bentuk status WA, Facebook, dan sebagainya. Ada yang mengejar viral untuk motivasi keuangan. Ada yang sekedar mencari hiburan, termasuk di sini memberitakan firman Tuhan melalui saluran digital di era digital saat ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita memang perlu merdeka untuk bersuara, tapi semua itu perlu diraih dalam nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, serta disampaikan dengan cara-cara yang santun, bermoral dan beretika. Ibarat sebilah pisau, kita dapat menggunakan untuk membersihkan sayuran, tapi kita dapat pula menyalahgunakan pisau itu untuk melukai orang lain. Di sini merdeka untuk bersuara itu dijamin dan perlu sepanjang tujuannya untuk menolong dan menghadirkan kebaikan dan damai sejahtera sebagai wujud gereja yang berbuah. Sebagai warga gereja sekaligus warga bangsa, kita terpanggil untuk menyampaikan suara profetik atau suara kenabian dengan cara-cara yang etik demi membangun bangsa dan negara kita ke arah yang lebih baik sebagai wujud gereja yang merdeka dan berbuah. Belajar dari pengalaman Nabi Yeremia tadi, saudara-saudara dan kita semua harus yakin dan percaya bahwa kita akan tetap dijaga, kita akan tetap dilindungi, diberkati,
dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kita di ladang Tuhan kita dengan baik, dengan penuh sikap takut akan Tuhan. Ubuna prahat kita dipilih Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.